Halo semua, jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Ya, setelah kemarin off ya karena saya sakit, jadi mohon maaf. Kita sekarang mulai on lagi nih. Bagaimana nih trading hari ini nih? Ya, walaupun IHSG merah, tapi toh kelihatannya malah pergerakan saham kita malah bagus ya. Kayak ada yang salah deh. IHSG-nya merah, tapi malah sahamnya bagus. Nah, kita lihat bahkan BBCA pun bisa hijau dan baik. Cuma IHSG kok merah dalam. Nah, itu lebih karena Goto hari ini nyaris ARB. Atau mungkin udah ARB ya. Saya tadi kurang pantau market sampai gimana banget. Dan akhirnya membuat IHSG jadi kayak gitu. Padahal overall market sebenarnya hari ini cukup bagus ya, banyak yang kita bisa tradingin. Ada beberapa yang kita tadi rekomendasiin dan bam, naik dengan bagus. Salah satunya BP. BP adalah rekomendasi saya tanggal 19 November ya, ulasan 19 November. Nah, saya rekomendasikan BP dan hari ini naik dengan ngegas, dengan bagus ya di hari Selasa, tanggal 22 November 2022 ini. Dan yes, hari ini ada beberapa emiten yang naik kayak batu bara, terus oil juga udah mulai pergerakannya naik gitu. Ada yang bertanya sama saya, apalagi menyikapi dengan saya buat video tanggal 19 itu, saya mengatakan bahwa saya masih potensi melihat sektor komoditi masih menjadi andalan saya menjelang akhir tahun. Padahal harga-harga komoditi kan lagi turun, Pak, gitu. Jadi banyak yang tanya-tanya. Tapi malah kenapa sekarang belum sudah mulai ngegas ya? Kenapa mereka udah jalan duluan, padahal harga komoditinya masih di situ-situ aja. Bahkan cenderung masih di level bawah. Ya, dan potensi mungkin masih bisa turun lagi. Kenapa harganya udah keburu naik duluan? Ya, mungkin saya bagikan sedikit nih, ya alasan kenapa saya masih bahkan menjagokan komoditi. Ya. Di saat kondisi harga komoditi dunia sebenarnya masih gitu-gitu aja. Jadi kita harus lihat ya, nggak selamanya emiten batu bara atau emiten oil itu begitu harga komoditi naik dia langsung naik. Ya kadang-kadang kalau nggak ada sentimen lain, corporate action dan lain-lain, memang harga komoditi itu sendiri menjadi sentimen untuk mengkerek naik harga. Ya, maksudnya orang cuma based on euforia aja. Pernah baca karikatur atau lihat karikatur di internet yang ketika orang ngomong sedikit suara buy men-trigger orang untuk buy, beli gitu ya. Padahal dia bilang buy itu goodbye gitu ya. Goodbye ini jadi buy, beli gitu ya. Jadi sentimen seperti harga batu bara naik sedikit aja sudah membuat harga batu bara, sentimen harga jadi naik. Itu kalau tidak ada sentimen, minim sentimen. Nah, orang jadi ragu-ragu di saat ini beli saham batu bara karena kondisi tentang terkait dengan green energy ya. Padahal dihembuskan green energy. Nah, saya juga mau ngomong nih, green energy itu sudah dihembuskan dari sejak lama, bahkan sebelum pandemi. Itu udah dihembuskan terus tuh green energy, green energy, green energy. Begitu pandemi jebret, dan terutama 1 tahun belakangan ini sejak 2021, harga batu bara tiba-tiba naik dengan ekstrim. Karena apa? Karena pembangkit listrik mereka yang udah kuno, yang udah tua, mereka hidupin lagi. Karena apa? Sumber bahan bakar yang paling murah saat itu adalah batu bara. Mereka beli terus. Dan sampai hari ini saya rasa batu bara masih menjadi solusi yang murah. Jadi dalam beberapa waktu ke depan saya rasa untuk beralih dari batu bara menuju green energy itu perlu waktu dan waktu yang nggak pendek ya. Dan dalam satu kurun waktu ini tetap batu bara masih menjadi komoditi yang diperdagangkan ya. Dan kita harus tahu batu bara itu tidak melulu hanya untuk bahan bakar listrik untuk PLN aja. Kegunaannya banyak dan tidak untuk PLN saja tentu saja. Banyak perusahaan-perusahaan industri yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar industrinya. Jadi batu bara tidak serta-merta bakal hilang begitu saja ya, nggak digunakan, tetap aja digunakan gitu. Dan ini terkait harga, terkait kondisi sentimen, belum terkait dengan corporate action. Contoh,
Hari ini tiba-tiba banyak yang naik kan, TMG naik, terus PTBA naik, mulai rebound dan sebagainya. Terus mulai jadi gimana dong? Nah, beberapa perusahaan-perusahaan seperti Adaro ya itu mulai beralih ke energi terbarukan. Mereka diversifikasi usaha, mereka invest ya untuk keberlangsungan perusahaan tentu saja. Mereka mulai mendirikan, mulai merancangkan, membuat PLTU atau pembangkit listrik tenaga apa yang pokoknya mulai masuk ke energi hijau. Mereka juga mulai invest. Dana mereka besar, dana mereka unlimited, secara mereka juga bagikan dividen besar setiap tahunnya. Jadi mereka itu sekarang mulai diversifikasi usaha. Jadi di satu sisi mereka nambang untuk PLN, di satu sisi mereka bikin pembangkit listrik yang kalau bisa tidak menggunakan batu bara. Nah, saya rasa ini satu strategi juga ya. Terus ada juga Indi yang mulai masuk ke kendaraan listrik dan sebagainya. Nah, sentimen-sentimen ini yang bisa mendrive suatu emiten. Belum lagi mengenai earning. Walaupun batu bara sekarang harganya anjlok, ya, batu bara sekarang ada di harga berapa sih? Coba saya cek. 350-an. Kalau kita lihat pergerakannya monthly, tahu nggak? Di tahun 2021, ketika belum kemana-mana, harga batu bara itu masih di harga 80 US dollar. Dan sekarang masih 351. Nah, turun ya batu bara sekarang, orang komplain. Come on man, dulu itu 80 loh. 80 US dollar per metric ton. Sekarang 351. Berapa kali lipat? Tetap masih harganya tetap masih tinggi kan. Jadi saya yakin di earning, di laporan keuangan, perusahaan batu bara ini masih akan membukukan profit gitu. Bahkan kalau dibandingkan year on year, jangan bandingin di tahun 2019, di tahun 2020. Year on year-nya 2022 ini masih akan kinclong banget gitu. Jadi, masih layakkah emiten batu bara untuk diinvest? Yes, masih layak. Kita tidak bicara mengenai daily ya. Kita tidak bicara mengenai daily trading. Ya kalau daily trading ya manfaatin momentum aja, ketika dia turun, kita serok, dia naik, kita jual, dia turun lagi, kita serok, dia naik, kita jual. Itu terus. Ini kalau kita bilang day to day trading. Tapi kalau kita ngomong invest dalam beberapa waktu ke depan, ini kan sudah turun semua nih saham batubara. Layakkah untuk invest? Nah, pertanyaan itu saya kembalikan jawabannya ke teman-teman semua. Apa yang sudah saya bagikan, sedikit membagikan seperti cara logika kita berpikir. Itu kita bisa berpikir nggak cuma sekedar perusahaan komoditi, tapi saat ini saya membahas mengenai perusahaan komoditi. Ya, perusahaan komoditi itu banyak. Ada nikel, ada CPO, ya, oil, batubara, dan ini saya fokus ke energi, komoditi energi. Nanti kawan-kawan kita mungkin akan bahas mengenai CPO. CPO yang Indonesia salah satu negara produsen terbesar, tapi harganya kok malah cenderung harga CPO-nya, harga emiten CPO-nya malah cenderung nyungsep. Why? Nah, nanti kita akan bahas lah kapan-kapan. Oke, itu sharing saya di tanggal 22 November 2022 ini. Dan mari kita review IHSG seperti apa sih hari ini. Kita coba cek. Nah, ini IHSG kita nih. Ya, IHSG kita bergerak dalam trend sideways. Seperti kita dimension sebelumnya, kita udah sebut sebelumnya ya. Kalau Bapak Ibu nonton, rajin ikutin kita punya market review. Saya sudah katakan bahwa IHSG berpotensi cenderung bergerak masih di level ini nih. Ini kalau saya panjangin. Ya, masih bergerak di level-level ini nih, ya. Masih swing naik turun di sini aja, naik turun, naik turun. Nah, kalau dia bergerak dalam tren seperti ini, ya jangan kaget kalau IHSG bisa nanti tiba-tiba besok bisa naik gitu ya. Itu yang bergerak itu namanya sideways ya. Jadi kita nggak bisa lihat pergerakan kalau sideways itu jadi seperti saya bilang day to day lagi. Kita lihatnya udah dalam bentuk weekly aja udah lihatnya. Nah, nanti bisa aja tiba-tiba dia berbalik arah lagi. Ini by the way baru hari Selasa ya, jadi masih ada Rabu, Kamis, Jumat.
ya masih bisa membuat IHSG bisa balik arah. Apalagi transaksi beberapa hari belakangan ini kecil ya. IHSG cuma bukan transaksi hari ini 9,6 triliun aja. Dan hari ini good newsnya asing bukan net buy nih 532,9 miliar. Wow. Setelah beberapa hari net sell, hari ini buy, net buy. Apakah di drive dari sektor finansial? Nanti kita cek coba ya. Mungkin aja deh BCA naiknya. BCA hari ini itu dibuka dari itu kali. Penyumbang, salah satu penyumbangnya dari net buy, penyumbang net buy sell asing dari BCA naik ya. Kita tahu BCA salah satu emiten yang banyak sekali asing masuk di situ ya. Dan ya ke depan saya lihat ada level 7.000 sebagai supportnya ke bawah ya. Dalam beberapa hari ke depan support 7.000. Bisa juga ke mentok paling bottom di V-line, bisa coba 6.980-an menjelang Goto open lock. Bisa saja IHSG akan menguji low lagi ya, support lagi. Karena kayak hari ini aja, ternyata satu BC aja tidak mampu mendorong IHSG naik gitu ya. Jadi sentimen Goto cukup besar. Nanti coba kita cek. Nanti mungkin beberapa hari besok lah saya coba bahas mengenai Goto lockup. Sentimen apa sih yang menjadi concern kita. Terus coba kita cek IDX Basic ya. Nah, IDX Basic nih setelah beberapa waktu dia mulai koreksi dan tertahan support ya, belum mampu bisa naik lagi ke atas. Nah, kita coba lihat, kita cek dalam beberapa waktu ke depan. Lagi sideways, juga tidak ambiar karena harga komoditinya juga saya lihat masih oke. Jadi ketahan aja, nunggu sentimen naik lagi. Dan saya yakin menjelang window dressing harusnya ini juga akan bagus ya. Apalagi sentimen sebenarnya cukup banyak sentimen jadi katalis positif di IDX Basic ini. Antam, Inco, Tins itu saya yakin ada cukup banyak sentimen-sentimen positif di emiten itu. Consumer cyclicals hari ini koreksi tipis. Ya, potensi rebound juga terbuka lebar. Terus sektor energi, nah ini yang kita bilang tadi ya, yang tadi saya bahas, bagus banget. Ini kalau naik, kalau breakout besok, wow, cakep banget nih. Ya, sempat nyenggol mau breakout nih. Moga-moga besok bisa lanjut. Terus habis itu sektor finance. Nah, sektor finance hari ini bukan net buy 430. Jadi kayaknya hari ini net buy-nya ketolong di ini ya, di sektor ini ya. Wow banget. Tapi dia turun. Nah, ternyata ini juga penyebab turun. Jadi yang naik cuma BCA doang kayak BRI belum naik, belum ditopang. Jadi yang naik sendirian, BCA sendirian. Oh sorry, Arto turun. Arto juga market cap-nya gede ya. Jadi Arto yang juga bikin sektor ini turun. Jadi kalau di sektor finance sekarang ada BBCA, BBRI, BMRI, Arto, BBNI. Saya lupa antara Arto itu nomor 2 apa nomor 3 selain BRI. Ya, BCA pasti nomor 1, BRI nomor 2. Nah, BMRI dan Arto ini mana yang nomor 3, mana yang nomor 4 saya masih ragu-ragu sih. Sektor healthcare, nah ini sektor healthcare masih di situ saja. Saya lihat angka COVID udah mulai turun ya. Jadi itu sebabnya cenderung turun, cenderung landai. Saya by the way baru kemarin PCR dan hasilnya puji Tuhan negatif. Nah, waktu saya PCR, ternyata sudah nggak seramai beberapa waktu yang lalu. Saya sempat tanya beberapa waktu lalu sempat banyak nih, sempat rame yang PCR. Sekarang sudah mulai turun lagi. Jadi semoga kedepannya sudah semakin turun lagi ya. Jadi isu Desember akan jadi lonjakan, saya rasa sedikit terlalu berlebihan lah. Sepertinya tidak begitu ya. Omikron kali ini gejalanya termasuk nggak parah, nggak berat. Jadi harusnya aman. Ekonomi pasti bakal digas terus. Ya, pasti ekonomi bakal digas terus. Sektor industri masih di situ-situ aja, potensi harusnya rebound lagi. Ini harusnya naik lagi industri. Pelan-pelan ya, hati-hati banget.
hati-hati banget. Mungkin juga terkait dengan itu kali, dengan banyak ini resesi ya, isu resesi. Jadi banyak ekspor kita itu untuk non migas ya, seperti industri itu kayak especially industri kendaraan bermotor dan lain-lain itu mungkin nggak membukukan kinerja yang cukup bagus. Jadi harusnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu membuat ini naik. Saya tadi baca berita apa ya? Oh, industri tekstil ya, ekspornya itu turun 50% ya, turun 50% dan menyebabkan PHK cukup massal. Nah, ini yang membuat pergerakan salah satu sektor ini jadi tertekan juga mungkin ya. Infrastruktur masih di bawah, masih mencoba untuk rebound. Gregetan juga jujur sebenarnya sama sektor ini. Harusnya dia di bawah ini udah di bottom banget, harusnya bisa segera rebound. Tapi dia tahu posisi, nggak mau cepat-cepat rebound. Nah, begitu tiba-tiba rebound bisa tiba-tiba naik. Jadi kalau saya bilang di sini kita kumpulin aja, kumpulin barang. Nanti ketika naik kita nambah lagi gitu ya. Sabar aja, belajar sabar. Consumer non-cyclicals mirip-mirip sama yang lain. Masih geraknya itu cuma formalitas aja, masih wait and see semua. Ya. Dia termasuk salah satu emiten nanti sektor yang anti badai di tengah kondisi pandemi, di resesi, di tengah isu resesi, karena bagaimanapun juga ini adalah barang-barang konsumtif, dan pasti banyak akan lakunya ini ya. Properti masih belum oke, masih di situ-situ aja, tapi transaksi cukup besar saya lihat, volume besar. Cuma ya itu tadi, suku bunga menjadi penghambat. Paling kalau ini naik lebih pada didrive sama emiten konstruksi properti seperti Wika, Waskita, PTPP, dan isunya masih terkait dengan pembangunan infrastruktur atau IKN ya. Which is saya masih tidak terlalu happy karena ujung-ujungnya mereka adalah mencari pembiayaan untuk membiayai konstruksi. Jadi saya nggak terlalu happy dengan perusahaan-perusahaan seperti ini. Saya masih jauh-jauh dulu sama sektor ini. Sektor tekno, nah ini yang sudah saya bilang tadi, asing net sale minus 55,7 bio. Untungnya kalau lihat dari sini kelihatan kalau sebenarnya asing itu nggak peduli banget sama ya Goto Lockup, mudah-mudahan ya. Dan moga-moga itu tidak menjadi sentimen yang buruk dan bisa segera rebound lagi. Kita lihat aja nanti. Jadi saya lihat nanti titik baliknya ada ketika hari di mana Goto Lockup emitennya nanti sahamnya bagaimana. Kalau tidak terjadi banyak yang jualan, tidak masif, ya saya lihat nggak mungkin ya mereka masif jualan. Mesti naik sembari jualan, markup distribution. Jadi harusnya dalam beberapa waktu ke depan kemungkinan bisa naik. Jadi moga-moga Goto kalau udah posisi oke gini. Kalau nyangkut, kalau rugi, saya lihat Goto mau jual silakan. Tapi kalau mau hold dulu untuk berani hold, maksudnya kalau kamu berani hold, silakan hold dulu aja, nggak apa-apa sembari lihat dalam setelah lockup bagaimana ya. Nah, sektor transportasi menjelang ini cenderung turun ya, malah turun. Mungkin menjelang musim dingin transportasi mulai kayak cenderung turun ya, pengiriman cenderung turun. Jadi sudah mulai karena cuaca buruk dan sebagainya, jadi mereka sudah mulai berkurang pengiriman. Kita ngomong kapal ya ini ya. Jadi harusnya kemarin pengirimannya udah digas dulu. Nah, musim dingin ini cenderung agak turun. Tapi sektor ini juga salah satu sektor yang saya kurang suka lirik karena market cap-nya kecil banget. Jadi abaikan aja. Oke, kalau lihat kayak kondisi sektoral, IHSG cenderung masih bergerak sideways dengan cenderung melemah, masih cenderung melemah. Kalaupun menguat, ya nanti dulu kayaknya ya, tergantung nanti sentimen Goto seberapa besar ini. Jadi Goto ini cukup membuat IHSG menjadi meriang, nggak jelas gitu ya.
Moga-moga segera pulih lah. Oke, dan kita masuk segmen berikutnya, yaitu rekomendasi apa aja bisa kita perhatikan, kita cermati untuk perdagangan tanggal 23 November 2022. Pertama yaitu PTBA. PTBA rebound dengan baik ya, potensi untuk naik kembali ke atas selendang, ya cakep ini PTBA. Habis PTBA ada Pegas. Pegas tadi sudah naik cukup tinggi, dan kalau mau naik lagi bisa nggak? Kemungkinan sih bisa, tapi mungkin besok naiknya nggak setinggi hari ini ya, kalau lihat modelnya, atau kalau mungkin dia koreksi dulu. Kalau dia koreksi buy on weakness saja. Saya lihat trennya juga cenderung masih bagus. Kalau kita lihat ini trendline dipanjangin ya, dia masih bergerak dalam tren naik yang bagus sih. Harusnya Pegas masih oke ya. Nah ini dia harusnya masih bagus banget. Pegas kita udah pantau dari bawah ya, dan dia masih membentuk lower low, higher low, higher low, higher high, higher low, dan ini masih dalam tren naik yang bagus nih. Ini kalau kita lihat cenderung masih bagus banget Pegas. Kalau lihat dulu ya masih jauh ya. Nah di monthly-nya dia mau cenderung mau naik lagi nih. Setelah 2 tahun dia sejak 2020 harganya mau kembali ke titik ini itu susah banget ya. Moga-moga bisa sampai ke sini nih, balik ke sini level ini. Oke, itu Pegas. Habis Pegas ada Medco. Nah, Medco ini juga cakep nih, menarik ya, rebound dari Skyline, persis dari support kita nih 1040. Ya, moga-moga dia bisa lanjut naik nih. Kalau bisa naik bagus nih. Dia tutup gap dulu di sini di level 1100 sampai 1130-an. Habis Medco ada Wood. Ini agak aneh-aneh dikit nih ya. Wood menarik untuk cermati ya. Dalam beberapa waktu ini dia kelihatan banget lagi di maintain sideways, maintain. Transaksinya lumayan ya, volumenya juga tinggi. Coba pantau beberapa hari ke depan. Harusnya ini sentimen bagus buat perusahaan karena harga dolar tinggi dan dia banyak ekspor ya. Ini perusahaan lagi menguntungkan, harusnya layak invest kok. Coba lihat weekly-nya, dia lagi di bottom banget. Kalau lihat weekly, lihat nih tuh. Setelah pandemi dia di sini naik dan turun lagi. Ini harusnya ada di daerah yang support yang cukup kuat nih menurut saya. Dia bangun base di sini. Ya. Ini kalau bisa naik lagi, ini harusnya area ngumpulin nih. Walaupun kelihatannya cukup awet ya, lama dulu ngumpulinnya ya. Tapi dia sudah di sini, harga ini udah cukup lama. Moga-moga bisa segera naik nih. Ya. Oke. Itu Wood. Terus kemudian terakhir adalah ABMM. Nah, ini juga menarik karena rebound dari support. Pelan-pelan udah mulai naik lagi. Transaksinya juga udah mulai membaik. Ya. Transaksi udah mulai banyak lagi. Oke. Itu rekomendasi kita untuk tanggal 23 November 2022 ya. Kita coba cek segmen berikutnya, yaitu ulasan saham, apakah ada. Nggak ada. Tapi mungkin saya bahas sedikit deh. Saya bahas sedikit mengenai Goto. Dari tadi saya singgung-singgung terus Goto. Ya, saya disinggung-singgung terus. Jadi Goto ini ya, saya yakin ada beberapa strategi dan mereka sudah gerilya dari sejak lama mengupayakan untuk supaya setelah lock up ini tidak ambiar ya. Dan mungkin ada pertanyaan, Pak, baru-baru ini Goto bukankah melakukan pemecatan, pengurangan, dan sebagainya? Saya rasa itu menjadi salah satu strategi dari Goto untuk melakukan efisiensi. Supaya nanti dia di laporan keuangan yang berikutnya, dia tidak membukukan kerugian. Jadi, saya ada baca suatu artikel di mana Goto ini, ya,
beban beban karyawannya. Jadi rata-rata gaji ya, rata-rata gaji karyawannya itu tinggi loh, ada di level 100 jutaan per bulan. Wow. Dan beban karyawan itu mencapai 11 triliun kalau nggak salah. Cukup besar, cukup besar. Saya lupa artikelnya di mana saya bacanya. Secara saya cukup banyak baca artikel-artikel, saya banyak kali ngumpulin berita, ngumpulin data ya. Dan Goto itu separah itu gitu loh. Gojek ya, Gojek dan Tokopedia ya. Jadi beban beban itulah yang membuat, nah, saya rasa itu salah satu deal khususnya, deal khusus antara Goto sama investor. Mereka kedepannya akan melakukan efisiensi, akan sudah mulai mengurangi bakar duitnya dan sebagainya. Mereka menjanjikan sesuatu lah, saya yakin. Kalau nggak mungkin. Eh, bagaimana cara dia mencegah orang untuk jualan sahamnya? Ya, orang tentu saja investor tuh nggak bodoh dan tidak mau ini ya, nggak mau merugi istilahnya gitu. Jadi apalagi di tengah kondisi pandemi pada tiarap semua, nyungsep semua ya. Jadi mereka tidak mau untuk beresiko lagi terhadap perusahaan-perusahaan seperti ini. Tapi sebenarnya potensi Goto untuk menjadi the next of Amazon ya di pangsa pasar Asia itu terbuka lebar. Dia punya jaringan distribusi ya dari Gojeknya, Tokopedia e-commerce-nya, dan ada institusi keuangannya lewat Arto-nya. Itu sebenarnya udah suatu yang luar biasa sekali sih, ekosistem yang bagus. Saya masih cukup optimis dengan Goto ke depannya. Jadi mungkin teman-teman bisa, kalau cukup berani dan ini adalah uang dingin, mungkin bisa hold dulu atau buy on weakness. Ketika nanti dia turun nyungsep kita beli ya. Turun nyungsep kita beli. Ya. Dari dulu kalau ada orang berani beli saham-saham ARB, kenapa yang ini tidak, kan gitu, kayak gitulah istilahnya. Apalagi ini too big to fail ya. Saham perusahaan sekelas Goto ini too big to fail karena banyak pemerintah ada di dalam sini dan banyak kepentingan ada di sini ya. Oke. Ya, itu sharing-sharing kita hari ini ya. Wah, saya setelah beristirahat cukup panjang, tenaga saya cukup banyak nih, bisa sharing dengan lumayan banyak hari ini. Baik, teman-teman semua. Itu sharing kita hari ini untuk perdagangan tanggal 23 November 2022. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi semua. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa bikin trading plan. Selamat beristirahat, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.